sektoral. Selanjutnya kita beralih untuk rekomendasi saham ya Mbak Karina. Mungkin ada rekomendasi saham yang perlu dicermati sepanjang minggu ini, Mbak Karina? Oh iya, kalau untuk yang berkaitan rekomendasi saham ya. Sebenarnya kalau misalkan kita ambil sedikit bahas dari yang sebelumnya ya, sebagai gambaran ketika tapering di tahun 2013 lalu untuk saham-saham di ini kan cukup tinggi sekitar 17%-an. Dan kalau kita perhatikan juga yang paling sedikit ini ada dari saham BCA. Nah, kemudian untuk katalis selanjutnya ketika BCA bisa lebih tahan koreksi untuk saat ini sendiri, yang dikhawatirkan adalah adanya likuiditas yang cukup ketat, lalu potensi the Fed untuk cut rate-nya ini jadi lebih terbatas gitu. Dan ada high interest rate yang bisa lebih panjang. The Fed mempertahankan suku bunga acuannya di level yang saat ini cukup lama gitu. Dan hal ini menyebabkan adanya potensi cost of fund-nya ini lebih tinggi dari prediksi sebelumnya. Kemudian dari sisi likuiditas yang paling kuat ini bisa dibilang BBCA ya dibandingkan bank lainnya. Karena itu pas tapering 2013 kemarin itu koreksi yang paling kecil ini dari paling kecil itu BBCA dibandingkan bank lainnya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari valuasinya kemudian bisa dibilang untuk dari posisi valuasi ya, untuk Telco masih cukup menarik. Jadi untuk topiknya paling ada nggak jauh dari Big Bank, Big Bank, BBCA, BNI, BRI maupun Bank Mandiri. Kemudian untuk dari saham lainnya ada Telkom sama Excel. Kalau Telkom ya, kalau Telkom, nah untuk Telkom sendiri kan sebenarnya kemarin itu memang secara short term dia sahamnya terus turun ya. Tapi udah 3 hari terakhir ini sahamnya mengalami kenaikan. Ini juga cukup menarik karena dari indikatornya udah menunjukkan adanya potensi untuk rebound gitu. Walaupun memang di saat sebelum libur Lebaran ini ada gap down yang cukup besar juga di saham Telkom. Nah untuk saat ini sendiri untuk Telkom paling terdekatnya di 3.220. Ini masih ada potensi jika kuat di level itu ada potensi untuk tutup gapnya ke level 3.370-an. Kemudian selain itu masih untuk BCA juga masih cukup menarik karena hari ini juga sempat naik 2%-an gitu. Ya, untuk BCA tadi juga level tertinggi di level hari ini, level tertinggi hari ini di level 9.850-an. Kemudian MDKA juga udah sempat naik. Tapi kalau untuk MDKA saat ini masih ini ya udah mau turun lagi ya, karena kan kemarin juga hari ini juga udah mulai kenaikan gitu. Untuk MDKA paling di supportnya bisa yang udah punya bisa bertahan, yang udah punya bisa perhatikan support terdekatnya di 2.450-an. Untuk resistennya yang terdekat di level 2.630. Karena udah seminggu kemarin tuh MDKA juga mengalami pelemahan yang cukup signifikan juga sih. Kemudian ITMG kalau kita perhatikan sebenarnya dia udah mulai ada tanda penguatan ya. Karena mungkin dari efek pembagian dividen juga ya, yang masih, kalau nggak salah pembagian dividen kemarin itu pengumumannya di 1.500-an ya per lembar saham. Kalau nggak salah juga di DP payout ratio itu di kisaran 40%, walaupun memang turun dari tahun sebelumnya di 120%-an ya. Tapi kalau secara historis memang untuk pembagian dividen ITMG ini di kisaran 40%-an. Nah, untuk ITMG sendiri resisten terdekatnya di level 25.885 sampai 26.370, karena cukup ada gap down juga yang cukup tinggi setelah libur Lebaran. Kemudian untuk untuk supportnya bisa jaga di level 24.260. Paling seperti itu sih. Nah, kalau untuk yang tadi ya kesehatan ya, Hill sama Silo masih cukup menarik sih karena dia indikatornya juga masih ada potensi untuk lanjut penguatan ya. Paling kurang lebih seperti itu sih untuk saham-sahamnya. Nah, baik Mbak Karina. Tapi kalau kita lihat untuk BBRI, kira-kira untuk penurunannya bisa sampai ke level berapa ya Mbak Karina? Dan untuk kenaikannya bisa ke berapa untuk BBRI?
Oke, untuk BRI. Oke, untuk BRI sendiri, memang dia udah secara short term ya, dia lebih downtrend terus ya. Nah, untuk penurunannya sendiri kemungkinan masih lanjut koreksi itu di kisaran 4.610 untuk support pertamanya. Kemudian support keduanya di level 4.575. Nah, untuk resisten terdekatnya di kisaran level 4.960 sampai 5.090. Itu untuk saham BBRI. Jadi kemungkinan masih akan lanjut koreksi dulu sih untuk saham BBRI. Apalagi kan ini juga kurang lebih masih bisa dibilang sebagai salah satu bank yang cukup terkena dampak dari kenaikan suku bunga acuan. Baik, mungkin ada pertanyaan di live Kapai. Iya. Kalau di question box sih belum ada nih, Bro Rahman. Mungkin tadi sempat melihat ya, soalnya agak banyak kan kalau di kolom komentar kan mungkin sudah tenggelam. Jadi kalau ada pertanyaan mungkin lebih ke question box ya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan masuk, mungkin Mbak Karina, pandangan ISG minggu depan, kira-kira bagaimana ya Mbak Karina? Oke, thank you Mas Rahman. Mungkin lebih ke arah minggu ini kali ya untuk pandangan ISG minggu ini ya. Ya karena kan baru hari Senin ya. Kalau kita lihat di hari ini memang ISG juga sudah mulai 1,70%-an ke level 7.156. Ini udah mulai balik lagi ke level 7.100-an ya untuk IHSG. Nah, kalau dari sisi regional sebenarnya masih ada beberapa sentimen ya. Khususnya ada rilis data NBS Manufacturing PMI di bulan PMI April di hari Selasa besok yang diharapkan mampu melanjutkan adanya pertumbuhan pasca mengalami laju peningkatan paling tinggi di dalam 6 bulan terakhir di bulan Februari kemarin menjadi 50,8 seiring dengan upaya pemerintah Tiongkok untuk memacu pertumbuhan ekonomi gitu. Selain itu, pesanan baru dari Tiongkok juga diharapkan melanjutkan adanya peningkatan di bulan Februari. Kemudian kalau dari sisi domestik terdapat rilis data pertumbuhan foreign direct investment atau FDI di kuartal 1 2024 di hari ini. Memang untuk data pertumbuhannya Indonesia ini naik tipis di kisaran 5,3% secara year on year. Sementara untuk 3 kuartal sebelumnya ini tumbuh 2 digit secara year on year. Nah, untuk pertumbuhan dari FDI di kuartal 1 2024 ini diharapkan akan tetap tumbuh meskipun memang terdapat uncertainty risk dari pemilu ataupun dari ketegangan di geopolitik di luar gitu. Kemudian di selanjutnya ada di bulan selanjutnya ada realisasi inflasi yang mencapai di 3,0% secara year on year yang menjadi level tertinggi juga di sejak bulan Agustus 2023. Kemudian dari BI sendiri, dari sisi Bank Indonesia ini menilai adanya pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 yang cukup kuat, yang diperkirakan masih lebih tinggi dibandingkan kuartal 4 2023, sebesar 5,04% secara year on year. Hal ini didukung dengan adanya permintaan domestik yang tetap kuat, seiring dengan momen yang sudah kita lalui, momen Lebaran dan Ramadan dan Idul Fitri. Gitu. Kemudian dari perekonomian Indonesia juga relatif masih cenderung tetap kuat di tengah adanya meningkatkan ketidakpastian secara global ya, seperti konflik di Timur Tengah. Jadi memang kalau untuk dari sisi faktor ekonomi dari domestik ini masih cukup baik ya, kemungkinan besar juga masih bisa menopang IHSG tetap di atas level 7.100 gitu. Nah, untuk sentimen lainnya cukup menarik mungkin yang ditunggu-tunggu investor ya. Selama seminggu ini ada beberapa emiten yang mau RUPS, kemungkinan besar kemungkinan akan memberikan pengumuman terkait pembagian atau penggunaan laba bersih secara full year 2023 ya. Nah, yang terdekat hari ini ada dari Akra RUPS di hari ini. Kemudian nextnya di besok ya Selasa itu dari ada ASI, BBYB itu akan ada RPS, kemudian Bank Agro, ini ini emiten-emiten besar ya. Kemudian Excel di awal Mei, SMGR, Telkom ini cukup menarik, bisa di watch juga ya teman-teman. Karena kemudian coba kalau kita lihat Astra dari sisi teknikalnya, dia udah mulai naik nih, kemungkinan besar pasar juga udah mulai price in duluan ya terhadap hasil dari RPS ya, kemungkinan besar.
Nah, untuk Astra sendiri, kalau kita lihat secara teknikal, resist terdekatnya itu di kisaran level 5.190 sampai 5.270. Itu untuk Astra. Nah, kemudian untuk support di level 4.930. Nah, kemudian untuk Akra ya, Akra memang hari ini udah mulai RUPS ya. Tapi kalau kita lihat untuk harga sahamnya cenderung trennya ini turun gitu, walaupun memang hari ini udah menguat kurang lebih 3%-an. Nah, untuk Astra sendiri yang terdekatnya di kisaran level, Akra untuk level resisten terdekatnya di kisaran 1.700-an. 1.700 sampai 1.750. Kemudian untuk supportnya bisa perhatikan di level 1.600. Kemudian Telkom ya. Telkom juga akan RUPS itu kalau nggak salah di awal Maret, tapi tadi untuk Telkom udah dibahas ya. Untuk resisten terdekatnya itu dia memang di level 3.200-an ya, sampai dia tutup gapnya itu di level 3.370-an. Kurang lebih seperti itu sih untuk pandangan IHSG. Kemungkinan besar masih akan ada secara faktor ekonomi ya, masih bisa ditopang kurang lebih bertahan di level 7.100-an gitu. Ya, baik, terima kasih Bu Karina. Mungkin ada pertanyaan Kapai sebelum kita akhiri. Kalau dari saya sih sudah cukup, Bro Rahman. Kalau dari saya juga sudah cukup, Kapai. Oke. Mungkin kita sudah di sesi terakhir ya, sudah di penghujung ya. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Karina ya, Retail Research Analyst dari BNI Sekuritas. Thank you juga Bro Rahman dari BNI Sekuritas Manado untuk market update live Instagram untuk hari Senin ini ya. Ada yang mau disampaikan Bro Rahman sebelum kita mengakhiri live ini? Mungkin untuk teman-teman yang sedang menyaksikan live kita pada sore hari ini, yang berada di Manado dan sekitarnya, yang ingin tanya-tanya seputar investasi saham, bisa langsung datang di kantor kami, BNI Kawasan Mega Masya Kapai. Dan juga mungkin yang di luar Manado bisa terus pantengin IG kami untuk dapat update seputar saham Kapai. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Karina. Kita ketemu lagi ya nanti di market update live berikutnya. Selamat sore semuanya. Ya, thank you Pak Fiskan dan Pak Ahmad. Selamat sore. Ya.